Welcome to my channel, Yudi Eka Putra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet gitu. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sedikit hal yang horor ya. Ya kalau kalian baca judul video ini, pasti kan udah tahu gue bakal mau ngebahas tentang apa. Ya, gue bakal ngebahas tentang sebuah tempat yang dimana sudah ditinggali oleh para penduduknya, yang dimana tempat ini sekarang dijuluki sebagai kota hantu. Sebenarnya ya, gue juga dulu sempat bahas nih hal kayak gini, tapi waktu dulu itu gue ngebahasnya tentang pulau hantu. Buat kalian yang belum nonton, bisa tonton dulu nih di sini nih. Nah oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja nih kita bahas kota hantu yang ada di dunia. Pripyat adalah sebuah kota yang ada di negara Ukraina. Oke, sebelumnya gue jelasin dulu nih, kenapa kota Pripyat ini dijuluki sebagai kota hantu. Ini bermula ketika pada tanggal 26 April 1986, tepatnya pada pukul 1:23, bencana kehancuran terjadi di reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir milik Uni Soviet, yang tepatnya itu ada di Chernobyl. Dan itu menimbulkan sebuah ledakan yang kemudian membuat sebuah api dan bahan radioaktif ini membumbung ke langit di atas kota Pripyat. Ya karena kejadian itu, akhirnya seluruh penduduk kota Pripyat yang tepatnya ada sekitar 49.000 orang harus dievakuasi. Tapi ya tetap aja gitu, karena ada beberapa orang yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan singkat. Dan setelah melakukan evakuasi ini, akhirnya pihak Uni Soviet langsung menutup area zona eksklusi sepanjang 18 mil. Dan ya udah, setelah itu kota Pripyat ini jadi nggak bisa dimasukin oleh orang. Dan ya udah, karena itu jadi kota Pripyat ini jadi nggak keurus. Walaupun hingga saat ini tingkat radiasi di kota Pripyat ini semakin menurun, tapi tetap aja nggak bisa gitu buat ditinggalin. Bisa juga cuma untuk kunjungan sebentar doang. Pulau Hashima ini terletak di negara Jepang, yang dimana untuk saat ini Pulau Hashima ini terlihat seperti banyak bangunan kosong, reruntuhan-reruntuhan bangunan yang gak ada penghuninya. Tapi nih ya, dulu nih Pulau Hashima ini adalah salah satu pulau yang padat penduduk, yang dimana pulau kecil ini yang letaknya berada di lepas pantai Nagasaki pertama kali dihuni oleh manusia pada tahun 1887, yang pada saat itu manusia ke pulau ini untuk menambang batu bara, yang kemudian pulau ini dibeli oleh perusahaan Mitsubishi. Dan ya udah, setelah itu pulau ini dibangun banyak gedung-gedung bertingkat. Di Pulau Hashima sendiri, dalam beberapa dekade yang lalu, tepatnya pada sekitaran Perang Dunia Kedua, ini sangat banyak aktivitas, yang dimana Jepang memaksa para buruh Korea dan juga para tawanan perang Cina untuk bekerja di tambangnya ini, di tambang batu bara yang ada di Pulau Hashima ini. Waduh, ini berarti sama aja ya kayak waktu di Indonesia pas lagi Romusa. Hingga pada tahun 1950-an, pulau yang hanya sebesar 6 hektar ini memiliki penduduk sebanyak 5.200. Nah, karena itu, penduduk yang tinggal di Pulau Hashima ini merasa kayak tempat mereka terlalu sempit gitu. Karena ya Pulau Hashima kan cuma 6 hektar, kemudian jumlah penduduknya ada 5.200. Ya tentu sempit banget. Akhirnya ya udahlah, karena hal itu semua penduduk di Pulau Hashima ini migrasi untuk keluar Pulau Hashima ini. Nah, karena udah nggak ada lagi yang tinggal di Pulau Hashima ini, kan ya otomatis nggak ada yang kerja di tambang di Pulau Hashima ini. Nah, karena itu pada tahun 1974, akhirnya pertambangan di Pulau Hashima ini resmi ditutup. Hingga beberapa dekade setelah itu, pada 2009 Pulau Hashima ini kembali dibuka, tapi cuma untuk objek wisata. Varosha ini adalah sebuah kota megah yang ada di negara Siprus, yang dimana kota tersebut menjadi incaran untuk berlibur para orang-orang kaya. Itu semua karena tempatnya yang indah dan juga kotanya yang megah. Ya udah, karena hal itu orang-orang kaya pasti betah lah tinggal di situ. Di Varosha ini sendiri mayoritas adalah orang-orang Siprus yang memiliki keturunan Turki dan juga Yunani. Nah tapi nih guys ya, kedua etnis ini nih saling terlibat perselisihan. Puncak perselisihannya itu terjadi pada tahun 1974, yang dimana pada saat itu pemerintah nasionalis Yunani yang berkuasa, yang dimana pada saat itu pemerintah Yunani ini ingin melakukan perluasan wilayah
ke Siprus. Mendengar hal itu, Turki pun ya nggak mau kalah. Yang akhirnya di tahun yang sama, Turki pun langsung meluncurkan invasi ke Siprus. Nah ya udahlah, karena itu pecahlah perang di Siprus ini. Nah karena perang itu, semua warga harus cepat dievakuasi, yang dimana pada saat itu ada sekitar 39.000 orang. Nah karena proses evakuasinya yang cepat, terpaksa harta benda mereka yang mewah-mewah itu ya harus ditinggalkan. Nah kemudian karena invasi itu dianggap ilegal oleh PBB dan Uni Eropa, hingga PBB pun memberi penyangga dan tanda ke kota Varosha ini, bahwa kota Varosha ini adalah kota terlarang. Sampai-sampai PBB ini membatasi sekeliling kota Varosha ini dengan kawat berduri dan juga pos penjagaan. Nah ya udahlah, karena hal itu akhirnya kota Varosha ini nggak bisa dimasukin orang lagi. Nah ya udah, karena itu juga akhirnya kota Varosha ini jadi nggak terawat, nggak keurus. Nah kemudian bertahun-tahun setelah kejadian itu, karena kota yang hancur dan nggak terawat itu, akhirnya kota Varosha ini dijuluki sebagai kota hantu. Bahkan ya, sampai-sampai ada beberapa orang yang ingin melakukan uji nyali di kota itu. Oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gue tentang beberapa kota di dunia yang dijuluki sebagai kota hantu. Oke, di next gue bakal ngebahas sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.